Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Al-Hidayat, NIM D1B1190084. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahan suboptimal. Oke, saya akan menjelaskan lahan suboptimal. Lahan suboptimal adalah lahan secara alami mempunyai produksi yang rendah serta hasil panen yang kurang maksimal, dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah. Berdasarkan karakteristik dominannya, hanya dua jenis lahan suboptimal, yaitu lahan kering dengan lahan basah. Oke, selanjutnya. Pada gambar A, saya definisikan sebagai lahan kering. Lahan kering ini terjadi akibat dari curah hujan yang sangat rendah, sehingga keberadaan air yang terbatas, suhu udara yang tinggi, dan kelembabannya yang rendah. Pertanian di lahan kering sebagian besar merupakan tanaman tada hujan, di mana hal tersebut bergantung pada curah hujan. Oleh karena itu, hanya produktif pada musim hujan atau masa tanam setahun sekali. Pengembangan sistem irigasi akan meningkatkan hasil karena memungkinkan budidaya sepanjang tahun. Di daerah tanpa sistem irigasi, tanaman tergantung pada kultivar yang beradaptasi dengan ketersediaan air yang rendah. Selanjutnya, gambar B, saya definisikan sebagai lahan kering. Karena lahan ini terjadi sebagai akibat curah hujan yang rendah, sehingga keberadaan air yang terbatas, suhu udara yang tinggi, dan kelembabannya yang rendah, sehingga tanah pada lahan tersebut keras dan tidak subur, sehingga mengakibatkan hasil panen pada tanaman yang dibudidayakan pada lahan tersebut tidak maksimal. Selanjutnya, gambar C, saya definisikan sebagai lahan gambut, yaitu lahan yang memiliki jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tanaman yang setengah membusuk dengan memiliki kadar pH yang rendah, kisaran 2,7 sampai 5,0. Tanah yang cocok dibudidayakan di lahan gambut yaitu tanaman penghasil buah, tanaman penghasil kayu, tanaman penghasil getah, dan sayur-sayuran. Selanjutnya, gambar C, saya definisikan sebagai lahan kering. Sebagaimana yang telah saya jelaskan pada bagian A, lahan-lahan kering. Lahan kering ini terjadi akibat curah hujan yang sangat rendah, sehingga keberadaan air yang terbatas, suhu udara yang tinggi, kelembaban yang rendah, sehingga tanah pada lahan tersebut keras dan tidak subur, sehingga hasil panen yang kurang maksimal. Selanjutnya, gambar E, saya definisikan sebagai lahan gambut. Sama dengan gambar yang saya jelaskan yang bagian C, kalau tidak salah. Lahan, lahan gambut adalah lahan yang memiliki jenis tanah yang terbentuk dari akumulasi sisa-sisa tanaman. Dan tanaman yang cocok dibudidayakan pada lahan gambut salah satunya sayur-sayuran. Di sini saya melihat pada gambar tersebut, petani membudidayakan sayuran yaitu sayuran tanaman terong. Oke, selanjutnya gambar F saya definisikan sebagai lahan kering. Lahan kering ini yaitu lahan yang dimanfaatkan untuk usaha pertanian dengan menggunakan air secara terbatas yang biasanya berasal dari curah hujan. Lahan kering mempunyai kondisi ekosistem yang beragam, umumnya berlangsung dengan kondisi kemantapan lahan yang kurang atau peka terhadap erosi, terutama jika pengelolaannya tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah. Stres lahan yang dialami pada lahan ini yaitu kekurangan air dan tingginya intensitas cahaya. Selanjutnya gambar G, rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut adalah rawa yang terletak di tepi pantai yang dipengaruhi pasang surut air laut.
Lahan rawa pasang surut termasuk lahan yang masam mempunyai tingkat kesuburan yang rendah, sehingga jika membudidayakan tanaman di lahan tersebut menghasilkan hasil panen yang kurang maksimal. Gambar H saya definisikan sebagai lahan kering. Lahan kering ini terjadi akibat curah hujan yang rendah, keterbatasan air, suhu udara yang tinggi, dan kelembaban yang rendah, sehingga tanaman yang ada di lahan tersebut mengalami gangguan kekeringan, sehingga hasil panen kurang maksimal, bahkan tidak ada jika kekurangan air. Gambar I, lahan kering dan masam. Lahan kering dan masam ditandai dengan tingkat kemasaman yang tinggi pada tanah yang muncul dari proses korosi mineral yang cepat. Proses tersebut menghilangkan zat dan hanya menyisakan nutrisi non-esensial di dalam tanah yang dapat menjadi racun bagi tanaman. Sehingga jika kita membudidayakan tanaman pada lahan kering dan masam, akan mengurangi dan mengakibatkan hasil panen yang kurang maksimal. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.